Oke, sekarang kita akan membongkar atau membersihkan reel dari si Hunter, reel terbaru ya. Reel terbaru dari si Hunter Turbo Pro DC ya. Ini case-nya kemarin udah dibawa ke laut dan dia terbawa ombak, jadi kita akan bersihkan semuanya. Ini baru dipakai 3 hari dan langsung ke laut, tahu-taunya kena ombak, udah langsung gak bisa gerak. Sekarang kita mau perbaikin dia. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Kita bongkar dari awal. Kita buka di sini untuk membuka ya. Buka senarnya di sini. Nah, ini. Ada tombol ini ya. Tinggal digini aja. Ke arah sebaliknya. Biasanya dia ada di bawah, ke kunci, ke atas dibuka dia. Habis itu tinggal di balik lah. Bisa dicongkel atau digeser. Kalau pakai kuku pelan-pelan ya. Nah, tampilan dalamnya seperti ini. Ini tampilan dalam. Nah, ini tampilan dalamnya. Oke, yang ini udah kita buka ya, karena udah dibersihin kemarin. Jadi kalau ada yang mau di videoin, minta aja, nanti kita bukain dia. Aman, atau yang ini aman karena dia nggak ada masuk di sini pasirnya. Aduh, sisa yang ini kita buka reelnya. Nah, pertama kita akan buka ini ya. Dang. Ini penampilan awalnya di sini. Nah, ini kan ada kuncian itu dibuka, langsung dibuka. Oke, buka kunciannya dulu ya. Buka kunciannya dulu, yang kecil. Nah, yang kecil ini, yang ini. Oke, sudah terbuka. Kecil banget ya, hati-hati jangan sampai hilang, karena kalau ini hilang udah spare partnya itu udah hampir tidak ada. Oke, tinggal ngangkat aja ini. Untuk mengangkat komponen kecil ini kudu hati-hati ya. Terus ini ada batang besi kan,
Ini kalau sekali-kali kalau mau dibersihin copot aja semuanya. Nah di sini dia batang besinya. Nanti pas masang jangan sampai lupa. Ini dia nih. Oke, kita karena ininya udah habis, tinggal kita buka yang bagian sini. Untuk yang ini nanti kita butuh ya, untuk yang ini kita butuh obeng di sini, dan ini kunci sekitar kunci 8, kunci 10 bisa. Kalau nggak perlu di kunci terlalu keras, cuman cetak gitu sekali aja dia. Bukannya aku menggunakan kunci, menggunakan obeng HP ya, sederhana aja sih. Jatuh guys, so mata obengnya jatuh. Oke, kita mulai bongkar. Terlalu kecil. Kita ambil yang lebih besar sedikit. Oke. Nah, aman. Iya. Nanti untuk baut-bautnya ini dia ya ukurannya berbeda-beda ya, kalau bisa dipisah-pisah aja tempatnya. Nah ini kita buka ini pengunci baut yang ini. Kita gituin aja naruhnya. Nah tanah seperti ini kuncinya, ini bautnya, nanti enggak keliru, oh baut ini di sini gitu. Kita buka dia. Oke, ini di sini loh. Oh, ada yang copot. Ini. Nah. Ini letaknya di di antara ini sama klikernya ini, jadi tengah-tengah, jadi penghalangnya, jadi ringnya. Iya. Ini kalau mau buka ini dia nggak bisa ya, kita harus masukin ini,
Nah, untuk bisa buka ini ya kayak kita ngelempar senar. Ini ditahan, terus ini kita putar aja ke arah longgar. Nah, keluar kan. Oke. Nah, di sini jangan sampai salah ya, karena ini ini ada urutannya nanti, karena bunyi klikatnya tuh di sini nanti. Jangan sampai salah urutannya nih. Oh iya. Udah, tampilannya di situ seperti ini. Udah, ini lepas aja. Iya, ini reel dari si Hunter Turbo Pro DC. DC itu digital control. Dia ada bunyi zingnya. Nah, ini apa salah nih ini. Di sini ada penutup yang hitam. Nah, ini kebanyakan orang sekarang salah di sini juga. Oh, komponen ini kok ada di situ, di mana sih ditaruh? Nah, ini dia tempatnya. Oke. Ya. Dan kalau ada yang nanya ini apa, ini minyak gorengnya. Gak tahu mereknya apa, minyak kita kayaknya di dapur. Saya ambil. Karena ngaseng nggak punya banyak biaya buat ngerevisi ini, kita manfaatin apa yang ada di dapur kita. Oke, bisa nggak keluarin. Kita buka bautnya, baut. Komponen luar udah habis, di sini udah dibuka. Ini kalau tadi besi yang panjang itu nggak boleh dibuka. Ini diam ya kayak gini, karena udah dibuka jadi gini dia. Oh iya, ada satu yang lagi belum dibuka nih, di sini nih. Nah, ini yang kuning, kita buka aja ini. Yang kuning, oh iya, harus dibuka semuanya dulu. Tuh, di sini yang kelihatan tadi ya. Satu. Oh, dua. Ini di sini dua. Dan di baliknya dari bagian dalam itu ada satu di sini. Jangan nanti main kasar lo, ketongkel ya. Padahal bautnya ada yang belum kebuka.
Kalau masih belum ada yang kalau berat-berat jangan dipaksa deh, pelan aja. Oke, kalau baut covernya itu ada 3 itu sama ya. Nanti kalau lupa tempatnya yang mana nanti bisa yang mana aja bisa. Oke, bagian dalamnya kayak gini. Nah, ini penampakan dalamnya. Ini 800 ribuan penampakan dalamnya kayak gini. Ini ada per 1, ini ada per 2, ada 2 per ya. Dan ini kunciannya. Oke, kita buka satu-satu dulu ya. Cuman ini 850. Ini udah kita bersihin kemarin ya, jadi nggak perlu dicopot-copot dah. Karena udah bersih. Yang kotor ini ada Gracia gemuk. Saya pakainya gemuk yang untuk kolahar. Nah, ini kalau mau dibuka tinggal buka ini yang kawat kayak bintang-bintang ini. Nih, tinggal buka ini. Nah, ini kan ada kawat besar ini. Kan ada kawat nih, kawat bintang. Ini tinggal dikinin aja. Nah, langsung kebuka dia. Pelan-pelan karena dia bisa ini. Kalau salah caranya tak gitu, nanti dia loncat dan duduk mana pelan-pelan aja. Set gitu. Jangan sampai dia loncat. Nah, kalau yang kebuka tinggal buka dah kolaharnya. Aman itu udah perlu saya buka lagi ya. Karena udah clear kalau ini. Di dalamnya juga udah bersih. Tidak perlu di ini lagi. Aman terus di sini. Iya, tadi gemuk yang saya pakai untuk melumasin itu tuh Gracia itu saya pakai gemuk kolahar ini 10 ribuan aja di bengkel motor banyak dia. Nah, mereknya terserah mau apa itu bisa. Ini nggak habis, yang dipakai cuma sedikit aja karena kalau terlalu banyak juga tuh berpengaruh di kecepatan relnya. Oke, kita mulai ke pembongkarannya ya. Pertama, kolahar ini kita lepas dia. Oke, kayak gini. Nah, ini namanya kolahar one way. Jadi ini atasnya
ini atas, ini atas, ingat ya kayak gini rupanya, dan di baliknya ini bawah. Nah itu ada besi-besinya. Ini kalau salah cara masang, nanti relnya itu pas diputar itu kebalik dia, jadi yang semulanya ke depan jadi ke belakang. Jangan dipaksa, bukan karena ada yang nyangkut, tapi karena ini kebalik. Tinggal buka lagi, terus ini tinggal dibalikin aja gini atau gini. Tinggal dibalik gini aja, harus benar posisinya. Sampai salah ya, ini namanya Kolahar one way. Ya kalau di reel turbo punyanya si Hunter dia segi 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6 awet untuk tarikan ikan yang 5 kiloan. Kita simpan di minyak goreng supaya dia enggak karatan. Ini apa namanya ini, cincin ini kita lepas. Saya nggak tahu ya, saya pakai si Hunter Turbo yang baru ini, mau buka yang ini kok sulit banget. Ini udah saya kasih grease, makanya dia udah mau agak licin-licin tapi masih aja kuat. Harusnya nggak kuat-kuat amat sih. Oke, udah bisa kan, ada pelumasnya di dalam. Kita tuang ke minyak goreng. Ada ini penampakannya si Mahalit. Kita buka satu-satu. Karena kita mau bersihin semua ya, jadi kita buka satu-satu aja. Ya langsung 2. Ini satu ya, ini pisah. Nah dipisah dia, karena dia nempel ada gemu. Udah kita taruh di minyak goreng. Nah ini ya, kalau mau yang upgrade ini bisa di upgrade pakai fiber yang warna biru ini. Ini terbuat dari apa ya, ini fungsinya kayak kapas ganda di motor. Apa dari apa ini, kayak buku bukan, kertas bukan, kayak pak gitu. Ini pas beli baru nih pasti dikasih cadangannya, ada 3 dia ada yang dari fiber. Nggak perlu dimasukin ke minyak karena ini kayak kertas dia, kayak kertas tuh, kayak pak untuk jaga kebocoran di mesin motor ya. Ini pembuat bunyi nyaring. Nah, minyak goreng. Oke, ini dia yang paling berpengaruh. Ini bang, mungkin ini harga 800-an ya, enak banget sih, tapi udah giginya udah kotor karena pasir kemarin, nanti perlu kita bersihin. Oke, kau masuk minyak goreng aja. Minyak gorengnya udah banyak ini. Asalkan pakai wadah ya, karena komponennya banyak yang kecil, nanti takutnya ada yang hilang. Nah,
yes. Ini juga bisa di upgrade ini. Nah, oke. Oh iya, ini sama kayak itu tadi, kayak pak. Ini perlu minyak goreng gak ya? Ya, untuk kebersihan taruh aja. Nah, minyak goreng semua. Ini yang hati-hati juga ya guys. Nah, ini apa namanya ini, kotor banget ya. Goreng. Ada per 2 per 1, per 2 sama ininya sama. Oke, taruh aja di situ. Rendam semua. Nah, ini penampakannya di sini ya. Kemarin pas saya buka, yang paling ribet itu di sini nih. Ini masang ini sama ini pernya. Tapi kalau tahu caranya enak dia. Udah. Intinya kelihatannya kayak gini nih. Nah, kalau ada yang udah bongkar terus kita masang, tinggal pasang aja. Pasangnya itu ini dipasang dulu sama ini pernya ini sama yang kuning. Nah, jadi cara yang dipasang itu yang ketemu antara hitam ini sama si kuning ini. Yang di sini ketemunya ini yang terakhir dipasang. Oke. Perlu kita bongkar ya, buat tutorial aja. Perlu udah. Dan hati-hati juga untuk yang di sini ya teman-teman yang nonton. Hati-hati untuk yang ini. Nah, ini ada besi kecil sekali di sini yang di tengah. Nah, yang ini. Ini gear ini, besi yang tengah ini sama yang sangat kecil ini pisah. Dia pisah ya. Gear besi yang di tengah ini sama ini pisah, ini penguncinya yang kecil ini. Karena kemarin pernah saya buka dia tiba-tiba jatuh, nggak tahu saat di mana dia. Pas saya coba-coba pasang kok gearnya pas muter besinya yang ini udah ikut muter itu loh. Akhirnya saya punya ide, ketemu udah dia tempatnya. Karena udah nyari-nyari di YouTube nggak ada aja dia. Ternyata di sini dia nih. Ini dia nih. Yang ini. Oke. Aman ya, nggak perlu saya buka lagi ya. Kalau masang ini gampang, nanti tinggal colokin ke situ, ada colokannya di bawah gear ini, tinggal kaitkan sama yang besi ini, tinggal dibaut dah, aman. Jadi asnya ini
Oke, itu aja, saya nggak perlu bongkar ini ya, karena udah tahu bentuknya kayak apa. Kalian bisa lihat, kalian bisa tiru kayak gimana dia. Nah, ini bentukannya teman-teman. Nah, kalau ada yang butuh, nah ini dia nih, ini bentukannya di sini. Fokus. Nah, ini dia nih. Nah, oke, saya cukup ya, udah bisa dimengerti. Nanti kalau yang pemula-pemula, dan fungsinya yang per ini untuk klikernya ya, untuk ini, untuk pelemparannya, coba ya. Nah, itu dia. Nah, itu untuk pelemparannya. Oke, saya rasa itu aja ya, karena ini udah saya bersihkan. Jadi kita akan coba, kita akan rakit kembali ya. Itu ada benang di bawah ini, ada benang, karena kemarin pas saya buka, saya masukin lagi, dia deratnya itu nggak nyangkut, nggak kuat di sini. Kita akan mulai perakitan. Sepertinya harus dibuka dia. Tambahkan sedikit di sini. Ada debu-debu.
kita nyedapin lap ya. Yang habis minyak goreng itu kita lap dulu. Bisa dilihat ya urutan-urutannya. Nempel. Karena ini baru, saya nggak mau bersihin dia pakai sabun. Nanti kalau udah 2 bulan 3 bulan baru kita pakai sabun. Oke, clear. Ini masanya cengkokannya ini yang ke bawah ya, bukan seperti ini, tapi seperti ini dia. Cengkokannya yang ke bawah. Selanjutnya ini yang ring agak tebal. So, ini bebas ya, mau ada atas ada bawah terserah.
ada yang kelupaannya. Sebelum yang ini dulu paknya. Baru yang ini kayak selongsong. Kayak selongsong dia. Susah lagi lah masuknya ini. Nggak tahu kenapa dia berat. Tadi kalau menggunakan ini jangan sertakan di jebol ya. Jadi menggunakan ini usahakan di bawah. Jadi kalau menggunakan ini jangan langsung ditekan gini keras. Usahakan di bawah sini tempat tumpuannya batangnya ini di sini ya. Di sini tuh diganjel pakai tangan. Lebih seperti inilah sampai dia masuk. Nah, aman. Sekarang ini yang paling sering kebalik, ini paling sering kebalik ini namanya lahar one way. Nah kalau masang itu yang ini yang di atas yang enggak ada besinya, nah yang ini yang di bawah. Nah masih tar kita lap dulu biar bisa tahu mana atas mana bawahnya. Kita lap dulu. Nah ini atasnya, ini nah ini atasnya dan ini bawahnya. Beda ya, ada bedanya, beda banget. Harusnya udah bisa lihat bedanya. Ini bawah yang ke gear, ini yang ke atas. Karena ini tempat putaran maka kita kasih grease sedikit aja.
aku kasihnya segini aja nih, nah segitu. Kalau bisa setelah dikasih segitu diratakan pakai apa aja bisa. Cara meratakan yang benar itu di dalam kan ada ini ya, ada kayak besi-besi bulat gitu. Nah besinya itu yang dikiniin, nah sampai dia merata di lingkaran bulatnya itu. Nah ini kan ada besi nih, nah diginiin di besi itu, semua kena, biar dia nggak cepat aus nanti pas kalian muter relnya yang brutal. Dikit aja. Karena kita servis sendiri agak boros sedikit nggak apa-apa. Biasanya kalau tukang servis itu dia nggak pakai ini, langsung dipasang-pasang aja. Tapi kalau saya yang servis sendiri, saya taruh ini supaya makin lunak, makin enak putarannya. Nah ya, ini yang bawah, ini yang atas, seperti ini. Nah sama sebelah itu yang kesini ya, yang bawah. Nah hadapnya gini, yang ini. Oke. Sekarang kita lanjut ya, ini lahar atas. Nah kalau ini bukan lahar one way, ini lahar biasa ya, yang bisa kiri kanan, jadi ini enggak terlalu ngaruh mau mana atas mana bawah, nggak masalah, bebas. Oke, ini bebas. Sekarang kita pasang ininya. Untuk masang ini perhatikan tempat pernya ya, tempat per ini yang menghadap atas, yang lubangnya lebih besar. Kalau di sini lubangnya kecil, per nggak bisa masuk, yang besaran. Nah
ini pernya, jadi pernya bisa masuk ke sini, nah ke lubang ini, jadi itu yang ada patas. Dua komponen ya, lap dulu. Ingat biar minyaknya itu enggak terlalu banyak yang nempel. Diginin aja, cuman seperti ini. Nanti diperhatikan ya, walaupun kalau dia kebalik yang putih ini gak bisa dipasang karena ada ini kan. Nah itu kelihatan nggak yang ini? Nah yang ini tuh, dia kayak ada turunan gitu. Jadi dia kayak turunan itu, dia ngenok di sini, dia ngenok di sini. Nah dia ngenok di turunan ini. Nah ini kan ada turunan. Ini kan ada turunan nih. Nah ini ada turunan ini. Dia ngeloknya di sini. Oke, masuk. Nah ini yang saya maksud tadi. Kelihatan kan hitam putih. Nah dia ada garis miring. Nah ini dah kenokannya. Kita masukin pernya. Oke. Nah, semula udah ada ya. Ada pernya, yang ini udah benar. Oke, beres. Bagian dalamnya udah beres, kita kasih beres sedikit. Sama di sini, kasih digres di sini ya.
Di sini kasih dia garis sedikit ya di pertemuan gearnya ini. Nah, bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Iya. Gini-gini aja dulu, karena nanti pas udah jadi nanti di situ kita putar-putar dia biar dia merata. Oke, salah cukup ya. Oke, saya rasa cukup. Udah aman, saya rasa cukup. Tinggal pasang covernya ini dulu, covernya. Oke. Kalau pasang cover gampang, tinggal di sini aja plug gitu masuk. Oke, aman, tinggal kita baut. Bisa jangan kencang-kencang ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan sampai ada rasa kuat gitu. Nah, lah sampai sana baru dilepas. Kalau bisa harus rapat, serapat-rapatnya ditekan. Ini ditekan ya. Nah kayak gini, tekan deh kayak gini. Nah, tekan baru bautnya. Nah, ketemu lagi. Oke, cukup. Sudah cukup. Nah, satu. Jangan lupa tekan baru baut.
Kita coba putarannya. Lumayan. Oke, ininya kita tutup ya, yang bagian ini kita tutup. Ini dia yang di situ, yang ini. Aduh, jatuh. Jangan dong jatuh. Tidak. Oke, di sini ada banyak garisnya, tapi kayaknya harus ditambah sedikit. Aku tambah sedikit di sini. Penampilan seperti ini. Lalu kita tutup aja. Karena ini nanti jadi setelan buat itu, buat senarnya. Pelan-pelan dulu, kencengin dulu ya, nanti pas di sana kita pelan ya, kita bisa sesuaikan. Oke, next kita ke iya. Sekarang kita ke depan ini, ke sini, tempat keluarnya senar. Kan mesti goyang nih. Aduh. Nah, ini fungsinya nih. Besi panjang. Besi sepanjang ini. Oke. Caranya tinggal dimasukin di sini. Masukin di lubang ini. Itu ada lubangnya. Oke. Nah, ujungnya yang ada runcingnya. Nah, yang ada runcingnya. Menghadap ke dalam. Di sini nih ada lubang. Lubangnya udah kelihatan. Nah, terus nembus ke lubang yang tengah, ke ini, ke kepala ini. Fungsinya untuk menahan ini supaya nggak goyang. Putar dulu supaya geser. Oke. Nah, sudah pindah sana.
ya kayak gini guys. Baru kita kunci. Kita kunci menggunakan ini, kayak ada pin. Oke. Tinggal dimasukin ke sini dan dia menutup besi yang ini. Dia menutup besi penahan yang tadi. Nah, besi penahan. Jadi hadapnya hadap sini. Kayak begini dia. Nah, kayak begitu. Dia nutup besi yang di bawah itu. Kelihatan enggak?